وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para ulama, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh ingkang kaula mulyakaken. Di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Maka karena Allah senantiasa memberi nikmatnya kepada kita, seharusnya juga kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita diampuni dosa-dosanya, dicukupi kesusahan-kesusahannya, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hidup di dunia ini di dalam membangun masa depannya, di dalam menyiapkan masa depannya, mereka selalu memiliki target yang mereka prioritaskan. Sebagian orang mereka memprioritaskan urusan finansialnya. Mereka pikir untuk menghadapi masa depan, yang paling harus difikirkan sejak dini, yang paling harus disiapkan adalah urusan keuangannya. Karena apa? Karena banyak sekali masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan kehadiran uang di dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, sebagian orang mereka memprioritaskan urusan kenalan-kenalan mereka. Mereka berpikir, apa arti uang kalau tidak kenal dengan pejabat-pejabat tinggi, tidak kenal dengan orang-orang yang punya kuasa. Langkah pertama untuk membangun masa depan adalah dengan memperbanyak kenalan orang-orang besar. Hadirin yang mulia, sebagian orang mereka berpikir prioritas utama yang harus disiapkan untuk menghadapi masa depan adalah menjaga kesehatan. Apa arti uang? Apa arti kenalan-kenalan dengan orang-orang besar kalau badan hanya terbaring kaku di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain? Hadirin yang mulia,
yang saya sebutkan tadi tidak salah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita mengenai suatu perkara yang seharusnya paling kita prioritaskan. Karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut masa depan kita yang selama-lamanya. Uang memang menyangkut masa depan kita, tapi uang ada nilainya hanya sampai kematian kita. Kenalan-kenalan dengan orang-orang ahli dunia memang menguntungkan kita, tapi itu hanya bertahan sampai kematian kita. Kesehatan memang penting, tapi itu juga hanya berguna sampai datangnya kematian kepada kita. Hadirin yang mulia, ada satu perkara yang sangat-sangat penting, yang harus kita prioritaskan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hai orang-orang beriman, sari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling penting yang harus kita kejar untuk menghadapi kehidupan dunia yang sementara dan menghadapi kehidupan setelah kematian adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Wahai para manusia, bukankah kalian punya masalah? Masalah iklim, masalah lingkungan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum. Selesaikan semua itu. Langkah pertama dengan meminta ampun kepada Tuhanmu. Dengan meminta ampun kepada Tuhan. Jadi hadirin yang mulia, meminta ampunan kepada Allah merupakan penyelesai masalah di dunia juga sebelum ke akhirat. Yumdidukum bi amwal. Kalau kalian banyak istighfar, kata Allah, yumdidkum bi amwal, kalian semua akan diberi keuangan, akan diberi harta, wa banin, akan diberi keturunan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu kebun-kebun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu sungai-sungai yang mendatangkan manfaat kepada kamu, bukan mendatangkan masalah kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah merupakan sesuatu yang paling kita butuhkan di dunia ini dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah berpesan, hai orang-orang beriman, bersegeralah mengejar ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang kedua kali, bersegeralah mengejar surga.
Karena tiket surga ini tidak banyak. Kuota surga tidak banyak. Dan akhirat adalah masa depanmu yang tidak ada habisnya. Abadal abidin, selama-lamanya engkau akan tinggal di akhirat. Dan di akhirat hanya ada dua tempat. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian di neraka Allah, sebagian di surga Allah. Semoga kita semua termasuk penduduk surga. Hadirin yang mulia, mengejar surga, membangun, mencari tiket surga merupakan prioritas yang harus kita kejar sejak sekarang. Kebanyakan orang mereka berpikir saya akan mulai mengejar surga setelah saya pensiun. Saya akan mulai mengejar surga kalau dunia saya sudah mapan. Saya akan mulai mengejar surga kalau urusan-urusannya sudah tuntas semua. Hadirin yang mulia, kesempatan mencari surga hanya saat kita di dunia. Dan kita tidak tahu sampai kapan kula panjenengan sami tesih teng donya sampai kapan. Mboten enten sing ngertos. Enten tiyang sing angen-angene mau berumur 70-80 tahun tetapi belum sempat menikah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengejar surga, mencari surga tidak boleh ditunda. Sari'u, bersegeralah, bersegeralah, bersegeralah. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, bagaimanakah cara mendapatkan surga? Allah berfirman, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah berfirman, surga ini tidak disiapkan untuk para pendosa. Surga ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa hadirin yang mulia? Kalau pengen surga, lengkapi dulu persyaratannya. Siapakah orang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga. Yang pertama kali adalah orang yang rajin berinfak. Di saat kondisi sempit maupun di saat kondisi melimpah hartanya, dia tidak pernah lupa berinfak untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kebanyakan kita memahami infak itu nanti kalau sudah kaya. Tidak. Infak itu sekarang. Infak itu sekarang. Karena kekayaan belum tentu datang kepada kita. Kesempatan infak belum tentu akan datang dua kali kepada kita. Maka mari kita keluarkan uang kita untuk membantu saudara muslim kita, terutama yang mereka sedang kesusahan, mereka sedang mendapatkan bencana, mereka yang mendapatkan masalah. Jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi orang yang pikirannya yang penting aku tidak kena. Jangan, hadirin yang mulia. Orang beriman kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Maka mari kita sisihkan harta kita untuk membantu saudara muslim kita. Walladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Syarat untuk masuk surga yang kedua kali, kadhiminal ghaidha, adalah menahan amarah, menahan kecengkelan. Namanya manusia hidup di dunia, dia tidak akan pernah lepas dari namanya disakiti orang, dihina orang, tidak dipedulikan oleh orang lain, diremehkan orang.
sehingga terkadang terasa di dalam hati rasa sakit yang begitu mendalam. Hadirin yang mulia, wajar kalau manusia jengkel, wajar kalau manusia sakit hati. Tetapi penghuni surga adalah orang-orang yang mereka menahan kejengkelannya. Kejengkelan tersebut tidak sampai keluar melalui kata-katanya. Kejengkelan tersebut tidak sampai tampak di wajahnya. Walaupun hatinya jengkel, walaupun hatinya marah, dia tetap berusaha tersenyum. Dia tetap berusaha mengendalikan emosinya. Hadirin yang mulia, wal 'afina 'anil nas. Calon penghuni surga adalah manusia-manusia yang saat dia marah, saat dia punya kesempatan untuk membalas orang-orang yang menyakitinya, apa yang dia lakukan? 'Afina 'anil nas. Justru dia memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Hadirin yang mulia, kemudian tanda ahli surga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Calon-calon penghuni surga, siapakah mereka? Adalah manusia-manusia yang saat mereka jatuh di dalam dosa, mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Hadirin yang mulia, penghuni surga bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, bukanlah manusia yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Namanya seorang manusia pasti sekali, 2 kali, 3 kali dia akan jatuh dalam kesalahan. Tetapi penghuni surga adalah orang-orang yang meniru kakeknya Nabi Adam. Orang yang saat jatuh di dalam kekeliruan, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat beristighfar. Ketika seorang manusia cepat-cepat beristighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dosanya dan menjadikan dia tidak keluar dari golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sifat-sifatnya penduduk surga. Yang pertama, rajin infak. Yang kedua, selalu menahan kejengkelannya. Yang ketiga, selalu memaafkan manusia. Yang keempat, selalu bertaubat kepada Allah. Hadirin yang mulia, untuk masuk surga, untuk membangun surga, untuk mengejar surga tidak rumit ternyata. Cuman 4 persyaratannya. Lebih susah kita daftar jadi PNS, lebih susah kita daftar jadi pegawai, lebih susah kita daftar menjadi pejabat. Tapi sayang 1000 sayang, manusia lebih memilih susah-susah untuk dunia dan meninggalkan mencari surga yang sebetulnya begitu mudah mendapatkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah persyaratan-persyaratan mengejar surga. Maka mari, mumpung umur masih ada, mumpung kesempatan masih ada, mumpung kesehatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda, jangan ditunda sebelum penyesalan mendatangi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.